Dan ini ada kaitannya, ada orang sekarang ini yang fokus berobat dengan Quran. Terus dia jadikan Quran itu untuk berobat. Dan memang betul Quran itu sebagai media untuk mengobati seseorang dengan membacakan di tempat yang sakit. Sebagaimana hal itu telah dipraktekkan di zaman Rasul SAW oleh para sahabat Nabi SAW. Dan Nabi pun ketika beliau sakit, dalam riwayat beliau terkena sihir, itu Jibril alaihissalam membacakan kepadanya Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Namun yang jadi masalah, ada orang yang fokus dengan penyembuhan saja dari Al-Quran Al-Karim. Seakan-akan Al-Quran turun hanya untuk penyembuhan. Sehingga orang itu datang di ruqyah, ya, kemudian sembuh, hanya untuk ini Quran diturunkan. Tidak. Itu salah satu. Makanya kalau dikatakan ada orang yang meninggalkan Al-Quran, sama sekali dia nggak mau berobat sama Al-Quran Al-Karim. Dia kalau sakit, mamanya dia nggak mau baca Al-Fatihah di tempat yang sakit untuk meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia juga meninggalkan Al-Quran Al-Karim. Tapi juga orang-orang yang hanya menjadikan Al-Quran sebagai media untuk berobat. Karena ada orang yang ketika sakit, dia berangkat ke orang alim. Dia berangkat ke seorang ustadz. Dia minta diruqyah. Kemudian dia diruqyah. Alhamdulillah sembuh. Tapi ternyata dia tetap tidak mau baca Quran. Dia tidak mau memahami Al-Quran. Dia tidak mau mentadabburi Al-Quran. Dia tidak mau mengamalkannya, mengambil pelajaran darinya. Maka dia hanya menjadikan Quran sebagai media penyembuh. Setelah itu selamat tinggal sama Al-Quran Al-Karim. Maka ini harus difahamkan. Sehingga ketika orang-orang yang meruqyah atau kita mengobatin orang dengan ruqyah, dengan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu diperbolehkan, tapi tidak cukup hanya sampai di sana. Kemudian ada orang-orang yang mungkin ketika mengobatin dengan Al-Quran Karim, mereka bikin cara ini, cara itu, macam-macam. Lihat, apakah cara-cara yang seperti itu masih diperbolehkan dalam agama atau tidak? Karena ya muncul orang-orang yang seakan-akan dia meruqyah dengan Al-Quran. Dia membacakan Al-Fatihah. Dia membacakan ayat kursi. Padahal di balik itu sebenarnya dia adalah dukun. Dia adalah paranormal. Jadi Quran ini hanya menjadi kedok dia. Bukan media buat dia. Hanya kedok dia. Supaya dia tidak ditolak oleh masyarakat. Dan ini pernah terjadi di kota Madinah. Ana dulu punya kawan, dia sebagai pimpinan lembaga amar ma'ruf nahi mungkar di kota Madinah. Dia cerita sama Ana, dulu Syafiq dia cerita, di kota Madinah ini ada ahli ruqyah. Di kota Madinah orang berangkat ke sana, Masya Allah, sembuh. Alhamdulillah dengan bacaan Quran dia sembuh ya. Cuma ada omongan, orang ini dukun. Jadi tergantung siapa yang datang sama dia. Ketika dia lihat yang datang ini, oh orang beragama gitu ya. Dari penampilan kan kelihatan. Maka dia pakai itu Quran. Namun ketika yang datang itu dari penampilannya orang yang jauh dari sholat ya. Dari ini itu. Maka dia pakai itu ilmu perdukunannya. Dia perintahkan ini, perintahkan itu. Potong ayam, pakai ini itu. Akhirnya satu orang dikirim untuk menyamar. Datang ke dia. Akhirnya orang itu ditangkap dan ketahuan. Maka hati-hati kalau bicara Quran, media untuk berobat, Allah memang turunkan sebagai syifa. Dan Rasul SAW ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membacakan atau sahabat yang lain yang membacakan Al-Fatihah, kemudian sembuh itu orang, Rasul SAW mengatakan, dari mana kau tahu kalau Quran ini, kalau Al-Fatihah ini penyembuh? Masya Allah. Makanya salah satu nama Al-Fatihah adalah Asy-Syafiyah, yang menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal bagaimana seorang muslim berhati-hati dalam menyikapin model-model ruqyah yang bermacam-macam, kemudian lupa dengan apa tujuan Al-Quran diturunkan.